Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Lihat kiri kanan depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. 2026, the year of new beginnings. Tahun di mana saudara akan melihat dan mengalami awal yang baru dalam banyak hal. Dalam seluruh area kehidupan saudara. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadikan segala sesuatunya baru. Yesus berkata, lihatlah aku datang untuk menjadikan segala sesuatu baru. Yang lama, Yerusalem lama, hidup di bawah hukum Taurat dengan semua sistemnya sudah berlalu. Yang baru, Yerusalem baru, hidup di bawah kasih karunia sudah datang. Yesus kembali berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan memperoleh semuanya ini. Jadi saudara yang percaya sama Yesus, saudara tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Saudara tidak lagi dibenarkan karena perbuatan, tetapi dibenarkan karena iman. Bagaimana caranya orang yang dibenarkan karena iman seharusnya hidup? Ayo, jangan pernah lupa. Yang pertama, hidup dari iman kepada Injil Kristus. Luangkan waktumu lebih banyak untuk duduk, mendengar, membaca Injil Kristus. Renungkan, simpan dalam hatimu, hidup dan berjalan di dalamnya, saudara akan melihat Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidupmu. Ingat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, jadi bagaimana sekarang? Apakah ia mengaruniakan roh kepada kamu secara berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di tengah-tengah kamu? Hari ini Tuhan akan melakukan mujizat di tengah-tengah saudara. Apakah karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Percaya kepada pemberitaan Injil. Jadi waktu Injil diberitakan, saat ini, waktu kamu percaya, Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidupmu. Amin. Hidup dari iman kepada Injil Kristus. Kalau saudara hidup dari iman kepada Injil Kristus, lebih daripada itu, Yesus berkata, kamu adalah anak-anaknya Abraham. Apa artinya ketika Yesus menyebut saudara anak-anaknya Abraham? Saudara akan diberkati sama seperti Abraham diberkati. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu akan menerima berkatnya Abraham. Yang kedua, bagaimana orang yang dibenarkan karena iman seharusnya hidup? Jangan lagi memiliki pikiran yang sama seperti pikiran yang dimiliki oleh orang-orang dalam perjanjian lama. Ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupmu, dalam hidup orang lain, kemudian mulai berpikir, salah siapa, salah apa, dosa siapa, dosa apa. No. Ini semua yang lama sudah berlalu. Saudara tidak lagi dibenarkan karena perbuatan, tetapi dibenarkan karena iman, berjalan di dalamnya, hidup di dalamnya. Ini posisi keberadaan identitas saudara dan saya sebagai orang yang dibenarkan dalam Yesus Kristus. Jadi yang ketiga, bagaimana caranya kamu hidup sebagai orang yang dibenarkan karena iman? Terus memiliki kesadaran tentang posisimu, tentang identitasmu, tentang keberadaanmu dalam Yesus Kristus. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi ketika saudara berjalan dalam identitas? Buah-buah yang baik akan muncul. Buah-buah yang baik akan muncul. Dalam perjanjian lama, saudara harus berbuat baik terlebih dahulu, berbuat benar terlebih dahulu, baru saudara mendapatkan identitas posisi sebagai orang benar. Sanggupkah saudara? No. Enggak ada seorang pun yang sanggup. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tuhan menjadikan segala sesuatunya baru. Dia berikan terlebih dahulu identitas posisi keberadaanmu sebagai orang benar. Ini namanya anugerah kebenaran. Bukan karena apa yang kamu lakukan, tetapi karena apa yang anaknya lakukan. Amin. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya kita yang percaya kepadanya dibenarkan di hadapan Allah. Tuhan memberikan terlebih dahulu posisi identitas keberadaanmu sebagai orang benar. Terima anugerah ini. Berjalan di dalamnya. Apa tujuannya? Tuhan tidak lagi membenarkan kamu karena perbuatan, tetapi membenarkan kamu karena iman. Apa tujuannya? Masih ingat? Supaya kamu memiliki keberanian datang. Terima anugerah kebenaran. Amin. Berjalan di dalamnya. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Supaya apa? Kamu memiliki keberanian datang. Waktu kamu datang ke takhta yang bukan lagi takhta penghukuman, tapi takhta kasih karunia. Apa yang kamu temukan di sana? Kamu menerima rahmat, kamu menemukan kasih karunia.
Amin. Menerima anugerah kebenaran, supaya berani datang, waktu kamu datang, kamu menerima kasih karunia. Dua hal ini saudara terima, anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia. Alkitab berkata, maka lebih benar lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, apa yang terjadi sama orang ini? Akan hidup dan berkuasa. Berkuasa atas dosa, berkuasa atas kebiasaan buruk. Artinya apa? Buah-buah yang baik akan muncul. Jadi terus memiliki kesadaran, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Buah-buah yang baik akan muncul. Bukan hanya buah-buah yang baik akan muncul. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Amin. Firman Tuhan berkata, jika Kristus di dalam kita, apakah Yesus ada di dalam saudara? Alkitab berkata, jika Kristus ada di dalam kita, tubuh memang mati karena dosa. Masih ingat? Tubuh memang mati karena dosa. Kenapa? Karena tubuhmu adalah tubuh yang fana. Dan kita masih hidup dalam dunia ini. Dalam dunia ini berlaku hukum dosa dan hukum maut. Kapan hukum dosa, hukum maut berlaku? Sejak Adam jatuh dalam dosa. Apa itu hukum dosa, hukum maut? Setiap orang berdosa harus mati. Jika Kristus dalam kita, tubuh memang mati karena dosa, tetapi kalimat selanjutnya kabar baik buat saudara. Tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Apa kebenaran di sini? Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Jadi waktu saudara mendeklarasikan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi? Roh Kudus yang ada di dalammu. Jika Kristus di dalam kamu, Roh Kudus yang ada di dalammu, yang pernah membangkitkan Yesus dari kematian 2000 tahun yang lalu. Roh yang sama ada di dalam kamu. Waktu kamu mendeklarasikan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus, roh adalah kehidupan karena kebenaran. Apa yang terjadi? Waktu kamu mendeklarasikan, Roh Kudus yang ada di dalammu beroperasi menjadi roh yang memberi hidup dalam Kristus Yesus, yang membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Roh Kudus yang pernah membangkitkan Yesus, Roh Kudus yang sama di dalam saudara akan menjamah tubuhmu yang fana. Apa yang terjadi? Roh memberi hidup. Terjadi kehidupan. Waktu saudara tiba-tiba merasakan rasa sakit di sini, saudara bisa memperkatakan, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Aku tidak hidup di bawah hukum dosa, hukum maut, tetapi aku hidup di bawah hukum roh yang memberikan kehidupan dalam Kristus Yesus. Roh Kudus yang ada dalamku menjamah jantungku yang tersumbat dibebaskan. Amin. Jadi apapun situasinya, perkatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ini luar biasa. Amin. Jadi betapa pentingnya saudara selalu menyadari posisi, identitas, keberadaanmu sebagai ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya di dalam gereja ini selalu ditekankan tentang posisi, identitas, keberadaanmu dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya banyak orang yang memiliki pikiran yang salah sama gereja ini. Salah sangka sama gereja ini. Kenapa dalam gereja ini tidak pernah ditekankan perbuatan baik, perbuatan benar, hidup dalam kekudusan, menjadi berbeda dengan dunia ini? No, berbuat baik itu penting. Kenapa ada yang bilang amin? Berbuat benar itu harus. Hidup dalam kekudusan menjadi berbeda dengan orang dunia. Itu mutlak buat setiap orang percaya. Tentunya gereja ini mau setiap jemaatnya, semua jemaatnya, saudara, saya, berbuat baik, berbuat benar, hidup dalam kekudusan menjadi berbeda dengan orang dunia. Tapi yang diajarkan dalam gereja ini tidak lagi mempergunakan cara-cara yang lama. Yang lama sudah berlalu. Tujuannya tetap sama. Saya rindu semua jemaat Bethesda berbuat baik, berbuat benar, hidup dalam kekudusan, menjadi berbeda dengan orang dunia. Tujuannya sama, tapi caranya beda. Maaf, di gereja ini tidak lagi mempergunakan cara-cara yang lama. Menuntut, jangan, harus. Ada orang yang datang sama saya, Pak, bilangin dong Pak, suami saya itu Pak, supaya jangan begini, jangan begitu, harus begini.
Dalam hati saya nggak bisa cara yang lama lagi. Nggak bisa saya pakai cara-cara yang lama. Karena Tuhan berkata yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Yang diajarkan dalam gereja ini adalah cara-cara yang baru. Tujuannya sama. Karena gereja ini percaya berbuat baik, berbuat benar. Hidup dalam kekudusan adalah buah. Buah. Kapan? Waktu saudara menyadari identitas, posisi, keberadaanmu dalam Yesus Kristus. Bahwa kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Waktu kamu menyadari posisimu. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Maka kamu punya kekuatan. Bukan dari kekuatanmu, tapi Tuhan melepaskan kekuatannya. Sehingga kamu sanggup berbuat baik, berbuat benar, hidup dalam kekudusan, menjadi berbeda dengan orang dunia. Jadi gereja ini tidak lagi memakai cara-cara yang lama. Maaf, kalau saudara paksa saya untuk pakai cara yang lama, saya nggak bisa. Gereja ini memakai cara-cara yang baru. Bagaimana caranya mengubahkan seseorang dari dalam keluar? Kalau saya hanya kasih tahu cara yang lama, jangan ya. Mungkin tampak luarnya berubah, tapi dalamnya nggak bisa berubah. Tapi apa yang Roh Kudus lakukan? Dia mengubah kamu dari dalam keluar. Amin. Itu sebabnya betapa pentingnya kamu menempatkan dirimu di bawah Injil Kristus. Selalu lihat konteksnya, selalu kembali kepada konteks. Kalau saudara perhatikan baik-baik, waktu Tuhan Yesus ada di ruangan atas, semalam sebelum dia diserahkan, dia mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Ada begitu banyak hal yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Betul? Dan apa yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya dalam ruangan atas, sesungguhnya semuanya berbicara tentang gereja. Sekalipun gereja belum disingkapkan pada saat itu. Tapi apa yang Tuhan bicarakan, itu semua tentang gereja. Tentang saudara, tentang saya. Tetapi banyak orang Kristen yang lebih menekankan khotbah-khotbah Tuhan Yesus waktu Yesus khotbah di bukit daripada di ruangan atas. Itu sebabnya lihat konteksnya. Khotbah Tuhan Yesus di bukit itu luar biasa. Tapi saudara harus tahu, kenapa Tuhan berkhotbah demikian di bukit? Karena Tuhan sedang mengembalikan hukum Taurat kepada standar yang sesungguhnya. Karena selama itu, orang-orang Yahudi sudah menurunkan hukum Taurat kepada standar di mana mereka bisa melakukan dengan nyaman. Padahal Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nggak ada seorang pun. Nggak ada seorang pun. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menawarkan kebenaran. Kamu harus tahu kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Kita sudah sama-sama belajar apa yang dimaksud dengan kebenaran di sini. Kasih karunia. Kamu harus tahu kasih karunia. Kasih karunia itu yang memerdekakan kamu. Kebenaran karena iman. Alkitab berkata, mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya mereka menolak. Kenapa? Karena mereka punya kebenaran sendiri. Kebenaran berdasarkan perbuatan. Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Mereka menolak kebenaran Allah, kebenaran karena iman. Mereka lebih memilih kebenaran karena perbuatan. Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Mereka berpikir, mereka sanggup hidup di bawah hukum Taurat. Dan mereka merasa sanggup. Kenapa? Karena mereka sudah menurunkan standarnya. Dari standar yang sesungguhnya. Itu sebabnya Tuhan datang. Tuhan kembalikan standarnya. Kamu telah mendengar firman, jangan membunuh. Mereka berpikir membunuh hanya sebatas nusuk orang, tembak orang, menghilangkan nyawa orang. Tuhan bilang, no, tidak di situ standar hukum Taurat tentang membunuh. Ini standarnya. Barang siapa membenci saudaranya, dia sudah membunuh dalam hatinya. Tuhan kembalikan standar. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Kamu berpikir berzina hanya sebatas laki-laki tidur dengan wanita, wanita tidur dengan laki-laki di luar suami istri. Aku kasih tahu standarnya. Ini standar perzinahan dalam hukum Taurat. Kamu melihat, kamu menginginkan, kamu sudah
berzina. Nah, kalau halnya demikian, standarnya begitu tinggi. Seharusnya orang berkata, wow, kalau halnya demikian, semua orang sudah bersalah. Jadi Tuhan kembalikan standarnya kepada standar yang sesungguhnya. Di mana Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang sanggup hidup di bawah hukum Taurat. Tuhan kembalikan standarnya supaya mereka berpikir, Tuhan, saya nggak mampu Tuhan kalau halnya demikian. Tuhan, saya butuh juru selamat. Itu sebabnya Alkitab berkata, hukum Taurat adalah penuntun sampai kepada Kristus. Hukum Taurat akan membuat kamu menyadari, kamu nggak mampu, dan pada akhirnya kamu berkata, saya butuh Yesus. Amin. Ini konteksnya. Ini konteksnya. Tapi ada begitu banyak orang Kristen lebih menekankan khotbah-khotbah Tuhan di bukit. Luar biasa khotbah Tuhan di bukit, tapi lihat konteksnya. Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena Tuhan sedang mengembalikan hukum Taurat kepada standar yang sesungguhnya, karena orang Yahudi begitu sombong, menolak kebenaran karena iman dalam Yesus Kristus. Kalau saudara kembali ke ruangan atas, semalam sebelum dia diserahkan, Yesus sharing begitu banyak hal kepada murid-muridnya. Sesungguhnya semua yang Yesus bicarakan itu semua tentang gereja. Sekalipun gereja belum disingkapkan. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Apabila aku sudah pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Ini berbicara tentang apa? Mempelai laki-laki yang akan menjemput mempelai perempuan, gerejanya. Amin. Yesus berbicara tentang gereja, sekalipun gereja belum disingkapkan. Selanjutnya Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu. Berapa lama? Selama-lamanya. Bagaimana caranya menerima Roh Kudus? Apa yang dijanjikan Tuhan? Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu mendengar firman kebenaran, Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Ketika kamu percaya, kamu dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita menerima seluruhnya, yaitu penebusan yang akan menjadikan kita milik Allah. Roh Kudus ada di dalammu. Kemudian Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus, jemaat yang paling bandel. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Yang kamu terima dari Allah. Kamu bukan milik kamu lagi. Kamu sudah ditebus. Harganya sudah lunas dibayar. Itu sebabnya muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Jadi betapa luar biasa. Jadi hari ini Roh Kudus ada di dalammu. Dia tinggal dalam saudara, menyertai kamu sampai selama-lamanya. Jadi betapa bersihnya saudara. Lihat kiri kanan saudara, betapa bersihnya mereka. Betapa bersihnya saudara, sehingga Roh Kudus bisa tinggal dalam kamu selama-lamanya. Semuanya ini karena apa yang anaknya lakukan di atas kayu salib. Anaknya curahkan darahnya tercurah, dia mempersembahkan tubuhnya sebagai korban dosamu, dia curahkan darahnya satu kali. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Perfect tense. Past complete action. With present ongoing result. Satu tindakan yang dilakukan satu kali di masa lampau tidak perlu diulang. Tapi hasilnya berlaku selama-lamanya. Ini pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Amin. Jadi betapa bersihnya saudara. Saudara hari ini memiliki kehidupan yang terbaik. Selalu bersih. Selalu sehat. Selalu diproteksi. Selalu diberkati berlimpah-limpah. Amin. Betapa saudara dan saya diberkati. Dalam tuntunan roh, saudara bisa bayangkan, dalam tuntunan roh, Daud berkata, dia melihat ke masa depan, dia melihat sekumpulan orang-orang yang sesungguhnya tidak lain, tidak bukan adalah saudara dan saya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang kesalahannya
tidak diperhitungkan Tuhan. Kalau bukan saudara, bukan saya. Orang-orang yang hidup sesudah zaman Yesus mati di atas kayu salib. Kalau bukan saudara, bukan saya, siapa lagi? Amin. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Pertanyaan saya, kalau hari ini Tuhan tidak memperhitungkan kesalahanmu, apakah Tuhan berubah menjadi Tuhan yang lembek? Tidak. Kenapa dia tidak memperhitungkan pelanggaranmu lagi? Why? Karena dia sudah pernah memperhitungkan semua dosamu, semua pelanggaranmu di tubuh anaknya. Past, complete action with present, ongoing result. Dia sudah memperhitungkan semua dosamu di tubuh anaknya satu kali untuk selamanya. Tidak ada dosamu yang terlewat satupun. Semuanya sudah diperhitungkan. Kekudusannya dipuaskan. Itu sebabnya hari ini aku menaruh belas kasihan sama kesalahanmu. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Amin. Itu sebabnya minggu yang lalu kita juga sama-sama belajar. Roma pasal 8 berkata, jadi hari ini tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak lagi ada penghukuman. Enggak semuanya bilang amin. Amin. Apakah ada koreksi? Yes, ada koreksi. Tuhan tetap mengoreksi saudara. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saudara, mengasihi saya sebagai anak-anaknya. Bagaimana caranya Tuhan mengoreksi saudara, mengoreksi saya? Yang pertama dengan firman-Nya. Amin. Yang kedua, melalui orang-orang yang ada di sekitar saudara. Tuhan bisa berbicara melalui orang-orang di sekitar saudara. Untuk mengkoreksi saudara. Tuhan tidak lagi mengkoreksi saudara dengan memberikan sakit penyakit, mendatangkan penghukuman, membuat kamu mengalami kecelakaan. No. Ini semua cara-cara yang lama. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara memahami perjanjian yang saudara miliki hari ini dengan Allah. Ini penting. Bagaimana kamu punya perjanjian, tetapi kamu tidak pernah memahami apa isi perjanjian. Ini aneh. Saudara harus memahami perjanjian baru yang saudara miliki hari ini dengan Allah. Saudara siap diberkati? Amin. Yeremia pasal 31 sampai 32. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Katakan bersama saya, perjanjian baru. Dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Jadi ada saatnya Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Yehuda, kaum Israel. Bukan seperti perjanjian yang pernah Tuhan lakukan dengan mereka pada waktu Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Allah bikin perjanjian yang baru. Perjanjiannya sama sekali berbeda dengan perjanjian lama. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Allah buat perjanjian baru? Kenapa Allah buat perjanjian baru? Kalau saudara baca kitab Ibrani, di situ dikatakan, sekiranya yang pertama, yaitu perjanjian lama, tidak bercacat, tidak mungkin dicari tempat untuk yang kedua. Perjanjian baru. Kenapa Tuhan bikin perjanjian yang baru? Karena Tuhan menemukan ada cacat dalam perjanjian lama. Sekali lagi saya ulangi. Kenapa Tuhan bikin perjanjian yang baru? Karena Tuhan menemukan ada cacat dalam perjanjian lama. Cacatnya di mana, Pak? Cacatnya di mana? Karena di sini dikatakan, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari.
Sekarang pertanyaan saya, cacatnya ada di mana? Ingat baik-baik, perjanjian lama antara Allah dengan bangsa Israel dibuat berdasarkan hukum Taurat. Perjanjiannya dibuat berdasarkan hukum Taurat. Waktu Allah buat perjanjian, dasarnya adalah hukum Taurat. Dan Tuhan bilang gini, jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia semua. Ada berapa perintah? 10. Kalau kamu sanggup melakukan 10-10-nya, nggak ada yang gagal satupun, maka berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, di ladang, bakulmu, adonanmu, pada waktu kamu masuk, pada waktu kamu keluar, dan lain sebagainya. Kamu sanggup melakukan semuanya, berkat datang kepadamu. Tetapi jika kamu tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala, 10-10-nya. Jadi kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, Yakobus berkata, kamu gagal satu, kamu gagal semua. Jadi harus melakukan 10-10-nya. Kamu berhasil melakukan 10-10-nya, berkat datang kepadamu. Tapi kalau kamu tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala, maka kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai kamu. Pertanyaan saya, adakah orang yang sanggup melakukan 10-10-nya? Setia sepanjang umur hidupnya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau saudara hidup dalam perjanjian lama yang dibuat berdasarkan hukum Taurat, di mana tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat, artinya saudara menjadi pihak yang selalu gagal. Saudara akan menjadi pihak yang selalu mengingkari perjanjian. Saudara menjadi pihak yang tidak pernah menerima benefit. Saudara adalah pihak yang selalu kena penalti karena melanggar perjanjian. Saudara mau hidup di bawah perjanjian lama? Jangan hidup di bawah perjanjian yang ada cacatnya. Ini cacatnya. Ketika kamu masuk dalam perjanjian lama, kamu akan menjadi pihak yang selalu mengingkari perjanjian. Karena kamu nggak sanggup, perjanjiannya dibuat di atas dasar hukum Taurat. Nggak sanggup. Kamu menjadi pihak yang tidak pernah menerima benefit, kamu selalu menjadi pihak yang kena penalti. Tuhan menemukan ada cacat. Itu sebabnya Tuhan bikin perjanjian baru. Amin. Tuhan baik. Yes, Tuhan bikin perjanjian yang baru. Ini perjanjian yang baru antara saudara dan saya dengan Allah. Kamu harus mengerti. Karena bagaimana caranya kamu bisa hidup dalam perjanjian yang baru kalau kamu tidak pernah mengerti apa klausalnya, apa syaratnya. Bagaimana mungkin? Hari ini, saudara harus tahu kebenaran. Kebenaran ini memerdekakan kamu. Ayat 33 sampai 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Perjanjian baru. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Ini klausal yang pertama dalam perjanjian baru. Apa klausal yang pertama? Aku akan menaruh Tauratku dalam batinmu dan menuliskannya dalam hatimu. Kalau saudara lihat perjanjian lama, Tuhan menulis 10 hukum Taurat pada 2 buah loh batu. Betul? Tuhan menulis hukum Taurat, 10 hukum Taurat pada 2 buah loh batu, kemudian memberikan kepada Musa untuk diajarkan kepada bangsa Israel. Artinya apa? Tuhan menuntun umatnya dari luar dengan 10 hukum Taurat. Apa yang terjadi? Mereka selalu ingkari. Karena tidak sanggup. Mereka mengandalkan kekuatannya dan mereka tidak sanggup. Yesus datang
jadikan segala sesuatunya baru. Amin. Dan klausal yang pertama, aku akan menaruh Tauratku dalam batinmu dan menuliskannya dalam hatimu. Artinya apa? Tuhan akan menuntun kamu dari dalam dengan rohnya. Amin. Dengan rohnya. Tuhan akan menuntun kamu dari dalam dengan rohnya. Jadi bukan lagi dengan kekuatanmu, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan dari dalam dengan rohnya supaya kamu bisa taat. Ada yang bilang amin. Amin. Klausal yang kedua, perhatikan baik-baik. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini klausal yang kedua. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Saudara perhatikan baik-baik dari tadi. Aku akan. Tapi perjanjian lama, Tuhan menuntut jangan. Semuanya berbicara tentang apa yang kamu lakukan. Tapi dalam perjanjian baru berbicara bukan tentang apa yang kamu lakukan, tapi semuanya berbicara tentang apa yang Allah lakukan. Bukan kamu yang melakukan. Tapi dalam perjanjian lama, jangan. Allah adalah Allah yang menuntut. Tapi dalam perjanjian baru, aku akan menjadi Allahmu. Kamu akan menjadi umatku. Apa artinya kalau Tuhan berkata, aku menjadi Allahmu, kamu menjadi umatku? Apa artinya? Kalau kamu sakit, aku sembuhkan kamu. Karena aku Allahmu dan kamu umatku. Amin. Kalau kamu dalam bahaya, aku proteksi kamu. Kenapa? Karena aku Allahmu, kamu umatku. Kalau dunia ini ekonominya sedang tidak baik, karena aku Allahmu, aku akan memberkati kamu. Amin. Bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini, tapi berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang aku miliki di surga. Karena kamu adalah umatku. Dan lebih daripada itu, aku adalah bapamu, kamu adalah anakku. Artinya apa? Kalau saudara hidup dalam perjanjian baru, saudara hidup dalam ketersediaan. Amin. Jadi yang pertama, Tuhan akan menuntun kamu dari dalam. Yang kedua, kamu akan hidup dalam ketersediaan. Klausal yang ketiga, perhatikan baik-baik. Kamu harus tahu klausalnya. Klausal yang ketiga, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Kenapa? Sebab semua besar kecil akan mengenal aku. Dalam perjanjian lama, orang mengenal Tuhan melalui pembelajaran. Itu sebabnya ada rabi, ada murid. Mereka belajar. Mereka mengenal Tuhan melalui pembelajaran, ginosko. Tetapi dalam perjanjian baru, orang mengenal Tuhan melalui pewahyuan. Eido. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalammu akan menjadi roh hikmat dan wahyu sehingga kamu mengenal Dia dengan benar. Semuanya bukan berbicara tentang saudara. Semuanya berbicara tentang apa yang Tuhan lakukan. Amin. Berikan dulu kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Karena kalau perjanjiannya kembali lagi seperti perjanjian lama tentang apa yang kamu lakukan, kamu pasti ingkari. Tapi semuanya sudah berubah, perjanjian baru berbicara tentang apa yang Tuhan lakukan. Aku akan menuntun kamu dari dalam dengan rohku. Aku akan mencukupkan semua kebutuhanmu. Dan roh yang di dalammu itu, rohku yang dalammu itu akan menjadi roh hikmat dan wahyu. Kamu mengenal aku dengan benar. Semua Tuhan yang kerjakan, bukan saudara yang kerjakan. Dalam perjanjian lama, kamu yang mengerjakan. Dan kamu pasti gagal. Itu sebab Tuhan tahu, Tuhan bikin perjanjian yang baru. Semuanya tentang apa yang Tuhan kerjakan. Amin. Semuanya tentang apa yang Tuhan kerjakan. 3 klausal. Perhatikan baik-baik. 3 klausal ini yang menjadi bagianmu. Tuhan akan menuntun kamu dari dalam dengan rohnya. Yang kedua, kamu hidup dalam ketersediaan. Di mana ada kebutuhan, Tuhan cukupkan semua kebutuhanmu. Karena Dia Allahmu, kamu umatnya. Yang ketiga, Dia akan menuntun kamu dari dalam, menjadi roh hikmat dan wahyu, sehingga kamu mengenal Dia dengan benar.
Amin. Dan kalimat yang terakhir, perhatikan baik-baik. Sebab aku akan menuntun kamu dari dalam, aku akan menjadi Allahmu, kamu menjadi umatku, kamu hidup dalam ketersediaan. Kamu nggak usah mengajar sesamamu kenalah Tuhan, sebab semua besar kecil akan mengenal aku karena rohku dalam kamu, menjadi roh hikmat dan wahyu. Sebab 3 klausal ini kamu alami, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kalimat yang terakhir ini begitu penting. Kamu mengalami 3 klausal ini, sebab Tuhan mengampuni kesalahanmu dan Tuhan tidak lagi mengingat dosamu. Dengan kata lain, kamu harus percaya kalimat yang terakhir. Tuhan mengampuni kesalahanmu dan Tuhan tidak lagi mengingat dosamu. Baru kamu bisa berjalan dalam perjanjian baru dan menerima benefit dari 3 klausal ini. Kamu harus percaya. Tuhan sudah mengampuni semua kesalahanmu dan tidak lagi mengingat dosamu. Amin. Sekali lagi, saya tanya sama saudara, apakah Tuhan dalam perjanjian baru berubah menjadi Tuhan yang lembek? Ingat baik-baik, selalu kembali kepada prinsip Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Apa artinya? Dia harus menghukum setiap dosamu. Amin. Tapi Tuhan adalah kasih. Dia mengasihi orang berdosa. Kalau dia menghukum orang berdosa, di mana kasih Allah? Jadi kedua-duanya harus bertemu. Di mana bertemu? Di atas kayu salib. Dia memberikan anaknya tidak berdosa. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa, karena dosamu, dosa saya ditanggungkan di tubuh anaknya. Amin. Allah menghukum semua dosamu, bukan di tubuhmu, tapi di tubuh anaknya. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan. Allah menghukum setiap dosamu. Nggak ada satupun dosamu yang terlewat, Pak. Bu, semuanya dihukum. Amin. Kekudusan Allah dipuaskan. Jadi di atas kayu salib, kekudusan Allah dipuaskan, kasih Allah dinyatakan. Allah sudah mengingat semua dosamu di tubuh anaknya. Itu sebabnya hari ini, Alkitab berkata, aku mengampuni semua kesalahanmu, dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Saudara harus percaya. Kalau kamu mau hidup dalam perjanjian baru, saudara nggak ada pilihan. Harus percaya kalimat yang terakhir. Perhatikan baik-baik. Perjanjian lama berbicara tentang perbuatan benar, baru kamu menerima benefit. Betul? Sekali saya ulangi. Dalam perjanjian lama berbicara perbuatan benar, baru kamu menerima benefit. Tapi dalam perjanjian baru, berbicara percaya yang benar. Kamu harus percaya. Semua kesalahanmu diampuni. Dia tidak lagi mengingat dosamu. Kamu terima benefit. 3 klausal benefit. Tuhan akan menuntun kamu dari dalam. Amin. Dia Allah yang menyediakan. Kamu hidup dalam ketersediaan. Kamu semakin mengenal dia. Kamu terima benefit. Amin. Kamu harus percaya, nggak ada pilihan. Seberapa banyak di antara saudara yang mau hidup dalam perjanjian baru? Saya berharap semua hidup dalam perjanjian baru. Ngapain kamu hidup dalam perjanjian yang ada cacatnya? Terima benefit enggak? Penalti ya. Tuhan cuma minta, kalau kamu mau hidup dalam perjanjian baru, ini kalimat yang terakhir. Percaya, aku sudah mengampuni semua kesalahanmu, dan aku tidak lagi mengingat dosamu. Tapi banyak orang Kristen, ini pikiran mereka sih. Banyak orang yang berkata, wah kalau Tuhan mengampuni kesalahan kita, orang Kristen tahu, Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Nanti orang Kristen hidup berbuat dosa, semakin seenak-enaknya. Itu kan pikiran mereka. Itu kan pikiran manusia. Pikiran manusia dengan pikiran Allah jauh. Rancanganmu bukan rancanganku. Pikiranmu bukan pikiranku. Jadi jangan so tahu. Tahukah saudara, waktu Tuhan berkata, aku akan menaruh Tauratku dalam batinmu dan menuliskan dalam hatimu. Apa yang terjadi sama saudara? Tuhan memulai kamu dari dalam. Artinya apa? Akan terjadi transformasi perubahan dari dalam keluar. Amin. Kalau di bawah hukum Taurat, jangan ya. Mungkin saudara bisa taat sementara. Jangan. Ya enggak. Karena ada orang. Waktu nggak ada orang, sikat.
Jadi hanya tampak luarnya saja. Dalamnya nggak ditransform. Perjanjian lama, tampak luarnya, dalamnya tidak ditransform. Tapi perjanjian baru, aku menaruh Tauratku dalam batinmu dan menuliskan dalam hatimu. Tuhan bekerja dari dalam. Dia mentransform dari dalam. Apa yang terjadi? Buah yang baik muncul. Di luar baik. Dari dalam keluar. Dan lebih daripada itu, apa yang kamu lakukan? Roh Kudus tuntun kamu dari dalam. Bagaimana kamu bisa berkata, akan hidup seenak-enaknya? Enggak. Jadi kalau saudara mau masuk dalam perjanjian baru, hidup di dalamnya, terima benefitnya, saudara harus percaya kalimat terakhir ini. Aku mengampuni kesalahanmu dan tidak lagi mengingat dosamu. Apakah waktu orang tahu kesalahannya diampuni, dosanya tidak diingat lagi, orang akan berbuat dosa semakin seenak-enaknya? Ini kan pikiran manusia. Bagaimana pikiran Tuhan? Mazmur 130 ayat 4. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Tetapi padamu ada pengampunan. Tetapi padamu ada pengampunan. Apakah waktu orang tahu Tuhan mengampuni, penuh kasih, apakah orang akan berbuat dosa semakin seenak-enaknya? Padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Kata ditakuti di sini, terjemahan dalam bahasa Ibraninya adalah yare, yang artinya apa? To stand in awe, be awed, honor, respect. Waktu orang tahu dosanya yang banyak diampuni, dia akan kagum sama Tuhan. Semakin hormat, semakin respect sama Tuhan. Buah-buah yang baik akan muncul. Dalam perjanjian lama, Tuhan bekerja dari luar. Tampak luarnya bisa kelihatan baik, tapi dalamnya hanya Tuhan yang tahu. Tapi dalam perjanjian baru, aku menaruh Tauratku dalam batinmu, menuliskan dalam hatimu. Tuhan bekerja dari dalam. Dia transform saudara dari dalam. Dan akan keluar. Buah-buah yang baik akan muncul. Jadi beritakan pengampunan dosa. Kasih tahu. Allah sudah mengampuni kesalahanmu dan tidak lagi mengingat dosamu. Percaya yang benar. Perjanjian lama berbicara perbuatan yang benar. Baru terima benefit. Nggak ada yang bisa sanggup. Kalau kamu menempatkan dirimu di bawah perjanjian lama, kamu pihak yang selalu gagal, yang melanggar perjanjian, tidak pernah menerima benefit, yang ada terima penalti terus-menerus. Tuhan bikin perjanjian yang baru. Semuanya bukan tentang apa yang kamu lakukan, semuanya tentang apa yang Dia lakukan. Amin. Percaya yang benar. Anaknya sudah mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya. Past complete action with present ongoing result. Saya sudah diampuni dosa saya, pelanggaran saya tidak diingat lagi. Amin. Apa yang terjadi? Baru dia bisa berikan Roh Kudus kepada saudara. Waktu Roh Kudus ada di dalammu, perhatikan baik-baik. Dia menuntun kamu dari dalam. Aku menaruh Tauratku dalam batinmu dan menuliskannya dalam hatimu. Ada Roh Kudus menuntun kamu dari dalam. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan ia akan selalu mengingatkan apa yang pernah kukatakan kepadamu. Dia menuntun kamu dari dalam. Amin. Akan ada buah-buah yang baik. Kemudian yang kedua, aku menjadi Allahmu, kamu menjadi umatku. Apa artinya? Kamu sakit, aku sembuhkan kamu. Karena aku Allahmu, kamu umatku. Kalau kamu dalam bahaya, aku proteksi kamu. Karena aku Allahmu, kamu umatku. Kalau kamu kekurangan, aku berkati kamu. Karena aku Allahmu, kamu umatku. Dan yang ketiga, kamu gak usah lagi ngajar sesamamu. Kenapa? Karena Roh Kudus yang dalam kamu menjadi roh hikmat, wahyu. Kamu mengenal aku dengan benar. Dan waktu kamu mengenal Yesus dengan benar, apa yang terjadi? Kasih karunia, damai sejahtera melimpahi kamu. Melalui pengenalan akan Allah dan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang dalam perjanjian lama, mereka belajar, berusaha mengenal Tuhan. Dan mereka selalu gagal. Tapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus dalam kamu. Dia mengajar kamu, dia menjadi roh hikmat. Kamu mengenal dia dengan benar. Dan apa yang terjadi? Kasih karunia, damai sejahtera melimpahi kamu. Diberkatilah saudara. Saudara masih mau hidup dalam perjanjian lama?
perjanjian yang ada cacatnya, yang selalu menempatkan kamu pada pihak yang selalu melanggar, tidak pernah menerima benefit, yang ada penalti. Kamu harus bayar penalti. Tapi Tuhan bikin perjanjian yang baru. Amin. Dia bikin perjanjian yang baru, di mana perjanjian yang baru bukan tentang apa yang kamu lakukan. Tidak ada bagian kamu. Semua bagian Tuhan. Bagian kamu adalah hanya percaya. Jadi perjanjian lama berbicara perbuatan yang benar, perjanjian baru berbicara percaya yang benar. Tuhan hanya mau kamu percaya kalimat yang terakhir, sebab aku mengampuni kesalahanmu dan tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Percaya ini, berjalan di dalamnya, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus, kamu akan semakin kagum sama Tuhan, kamu semakin respect, semakin hormat sama Tuhan, dan lebih daripada itu, kamu akan mengalami 3 klausal ini. Tuhan akan menuntun kamu dari dalam, akan terjadi perubahan dari dalam keluar. Amin. Kamu hidup dalam ketersediaan Tuhan. Di mana ada kebutuhan, Tuhan jawab semua kebutuhanmu. Dan kamu akan mengenal Dia lebih lagi. Karena Roh Kudus yang dalam kamu menjadi roh hikmat dan wahyu. Dan waktu kamu mengenal Dia lebih lagi, Alkitab berkata, kasih karunia, damai sejahtera melimpahi kamu. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan hidup dalam perjanjian yang ada cacatnya. Kita hidup dalam perjanjian baru. Diberkati saudara. Betapa kami bersyukur Tuhan, betapa kami bersyukur. Kami tidak lagi hidup dalam perjanjian lama. Perjanjian yang bercacat. Yang selalu menempatkan kami menjadi pihak yang selalu mengingkari perjanjian. Tidak pernah menerima benefit. Hanya mendapatkan penalti. Engkau begitu baik. Engkau datang ke dalam dunia ini menjadikan segala sesuatunya baru. Engkau buat perjanjian yang baru. Sekiranya perjanjian yang pertama tidak bercacat, tidak mungkin lagi dicari tempat yang kedua atau perjanjian baru. Perjanjian baru bukan berbicara tentang apa yang kami lakukan. Karena kami selalu mengingkari. Tapi perjanjian baru berbicara tentang apa yang engkau dan anakmu lakukan. Engkau hanya butuh kami percaya. Perjanjian baru berbicara tentang percaya yang benar. Percaya sama apa yang sudah anakmu selesaikan. Di atas kayu salib, past complete action. With present, ongoing result. Satu tindakan yang anakmu lakukan di atas kayu salib. Satu kali. Tapi berlaku selama-lamanya. Ini yang kami percaya Tuhan. Ketika kami percaya apa yang anakmu kerjakan dalam hidup kami, sesungguhnya kami memberikan kemuliaan kepada salib Kristus. Kami percaya semua dosa kami sudah diampuni. Engkau tidak lagi mengingat-ingat dosa kami. Dan kami hidup dalam perjanjian baru. Di mana segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, bukan karena apa yang kami lakukan, tapi karena apa yang kau lakukan. Engkau akan menaruh Tauratmu dalam batin kami, menuliskan dalam hati kami. Engkau akan menuntun kami dari dalam. Ada transformasi dari dalam keluar. Engkau merubah kami dari dalam. Dan pada akhirnya tampak di luar. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Engkau menjadi Allahku. Kami menjadi umat-Mu dalam semua area kehidupan kami. Yang artinya adalah kalau kami sakit, Engkau akan menyembuhkan kami. Kalau kami dalam bahaya, Engkau memproteksi kami, melindungi kami, meluputkan kami dari bahaya. Ketika kami kekurangan, ekonomi tidak baik dunia ini, Engkau akan memberkati kami. Bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini, tapi berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang Kau miliki di surga. Kami akan mengenal Engkau lebih lagi. Karena Roh Kudus yang ada dalam kami menjadi roh hikmat dan wahyu. Kasih karunia, damai sejahtera melimpahi kami semua. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin.